Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok tersebut yang beranggotakan saya, Rizal Fuadaba dengan NIM K7625082. Saya Dian Cakrani ini dengan NIM K7625067. Saya Kapitra Saya Rizal Fredo dengan NIM K7625081. Saya Vicente Sodewarta dengan NIM K62590. Mahasiswa program studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2025 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Dalam video pembelajaran kali ini, kami akan membagikan informasi serta pandangan mengenai ekonomi perpajakan, mulai dari pajak pusat sampai dengan pajak daerah. Khususnya salah satu jenis pajak pusat yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Video pembelajaran kali ini kami susun dan kami sajikan dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk memahami konsep dasar dan ketentuan terbaru yang berlaku dalam perpajakan Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui peran serta kontribusi mulai dari pajak daerah sampai dengan pajak pusat bagi perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran dan menyelesaikan tugas akhir atau ujian akhir semester genap mata kuliah ekonomi perpajakan. Dalam materi perpajakan, kita mengenal arti pajak. Pajak adalah iuran-iuran kepada negara yang bersifat wajib dalam bulan-bulannya. Nah, pajak sendiri terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan pungutannya. Yang pertama yaitu pajak pusat, pajak daerah. Nah, pajak daerah ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak pusat adalah pajak yang dilakukan oleh Direktorat Keuangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah pemerintahan keuangan. Nah, hasilnya masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam pajak pusat sendiri terbagi menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu PPH, pajak penghasilan. Yang kedua, PPN, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, PPNBM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, bea materai. Yang kelima, PPB sektor P3, yaitu pajak atas bumi dan bangunan sektor P3, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Yang keenam, pajak karbon. Selanjutnya kita akan membahas secara lengkap mengenai apa itu pajak daerah. Pajak daerah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan juga pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah. Yang selanjutnya, karena ini akan menjadi bagian dari pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut adalah pajak-pajak provinsi yang berlaku. Untuk yang pertama, ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Untuk yang kedua, ada BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk yang ketiga, ada PBBKB atau pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk yang keempat, ada PAP, yaitu pajak air permukaan. Untuk yang kelima, ada pajak rokok. Sekarang kita beralih ke pajak kabupaten atau kota. Pajak ini merupakan iuran wajib yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten atau kota. Jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ada 11 macam. 1. Pajak hotel. 2. Pajak restoran. 3. Pajak hiburan. 4. Ada pajak reklame. 5. Ada pajak penerangan jalan. 6. Ada pajak mineral bukan logam atau batuan. 7. Ada pajak parkir. 8. Ada pajak air tanah. 9. Ada pajak sarang berwalet. 10. Ada PBB atau pajak bumi dan bangunan. 11. Ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya kita akan membahas salah satu jenis dari pajak pusat yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Sebagai salah satu jenis dari pajak pusat, PPNBM dikelola langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. PPNBM dikenakan atas barang-barang yang tergolong mewah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun di luar negeri. Pajak ini bersifat objektif karena dikenakan atas jenis barang yang dikonsumsi, serta
ternyata bersifat tidak langsung karena dipungut oleh produsen atau importir, namun bebannya ditanggung oleh konsumen. Nah, ini dia yang paling penting. PPNBM hanya dikenakan sebanyak 1 kali. Ingat ya, hanya sebanyak 1 kali saja, yaitu pada saat penyerahan oleh produsen. Dan pemungutannya dilakukan secara bersamaan dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan jenis pajak barang mewah secara umum dikeluarkan berdasarkan karakteristik pemajakannya, yaitu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, PPNBM kendaraan bermotor, dan yang kedua, PPNBM kendaraan non bermotor. Namun, yang tergolong dalam kualifikasi kendaraan bermotor yang menjadi objek PPNBM yaitu konsumsi BBM-nya, 2. Emisi CO2-nya atau karbon dioksida-nya, 3. Kapasitas listriknya, 4. Jenis kendaraannya, 5. Teknologi kendaraannya, 6. Fungsi kendaraannya, 7. Jumlah tempat duduk yang ada di kendaraan tersebut. Untuk contoh kasus, impor tas mewah. Seorang importir mengimpor barang mewah dari luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia dengan nilai impor 500 juta dan tarif PPNBM, yang mana tas mewah ini termasuk dalam tarif 40%. Untuk cara menghitungnya sendiri adalah PPNBM sama dengan nilai impor dikali tarif, yang mana itu akan menjadi PPNBM sama dengan 500 juta dikali 40% dan menghasilkan 200 juta. Jadi nilai impor yang dipungut oleh bea cukai untuk tas mewah tersebut adalah senilai 200 juta. Yang pertama, untuk membiayai belanja pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang, bantuan sosial, dan subsidi. Yang kedua, untuk dana transfer ke daerah, meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana intensi fiskal, dan dana otonomi khusus. Dan yang ketiga, untuk membiayai atau pembayaran hutang dalam negeri maupun hutang luar negeri. Masuk dengan hutang ya. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa pajak penjualan atas barang mewah termasuk dalam salah satu jenis pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini tergolong sebagai pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat dialihkan dan akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Sistem pemungutan pajak atas barang mewah atau PPNBM menggunakan sistem self-assessment atau wewenang diberikan kepada pengusaha kena pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan perundang-undangan. Pajak penjualan atas barang mewah bersifat objektif karena dasar pengenaannya atas jenis barang dan nilai jualnya, bukan dari keadaan pribadi wajib pajak ya. Dan ingat, pajak penjualan atas barang mewah hanya dikenakan sebanyak 1 kali, yaitu saat penyerahan barang oleh produsen atau pihak importir. Sebagian dari penerimaan negara, kontribusi PNBM memiliki peran yang selaras dengan fungsi pajak pusat secara umum, yaitu menjadi sumber pendapatan negara yang dialokasikan untuk 3 fokus utama. Pertama, membiayai seluruh kebutuhan belanja pemerintah pusat guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, disalurkan sebagai dana transfer ke daerah untuk menunjang pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah di setiap wilayah. Ketiga, digunakan untuk pembayaran kewajiban utang negara dalam rangka menjaga stabilitas keuangan nasional. Secara keseluruhan, alokasi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan, kesejahteraan, serta mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian di Indonesia. Demikianlah seluruh uraian materi yang dapat kami sampaikan dalam video pembelajaran ini, meliputi pembahasan mengenai pajak pusat, pajak daerah, yang terbagi atas pajak provinsi, serta pajak kabupaten atau kota, dan secara khusus mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kami menyadari sepenuhnya bahwa video pembelajaran ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penyajian materi, kejelasan materi, maupun hal-hal lain yang belum sempurna. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan kami. Semoga materi yang telah disampaikan ini dapat memberikan wawasan, menambah pemahaman, dan memperdalam pengetahuan kita mengenai ekonomi perpajakan.
Apabila kalian ada kritik, saran, dan pertanyaan, Yang lebih lanjut, silahkan tulis pada kolom komentar ya.